Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Edisya. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen C. Saya di sini ingin menerangkan tentang akidah akhlak. Secara etimologi atau secara bahasa, akidah berasal dari kata akodu yakidu akdan yang berarti ikatan perjanjian. Kenapa sih bisa dikatakan sebagai ikatan atau perjanjian? Karena akidah ini sifatnya mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Atau bisa juga disebut sebagai iman atau sebuah keyakinan setiap manusia. Dan menurut istilah atau terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber pada ajaran Islam dan wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan dan yang mengikatnya. Dan menurut Syekh Abu Bakar Az-Zajiri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat manusia, pendengaran dan perasaan manusia yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya. Dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesalehannya dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan kita kepada malaikat-malaikatnya, kepada qada dan qadar baik yang baik maupun baik yang buruknya. Kata akhlak secara etimologi. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang akhlak. Tadi kan udah akidahnya, sekarang akhlak. Jadi kata akhlak secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab atau bentuk jamaknya adalah kata khuluq atau al-khuluq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi pada hakikatnya khuluq atau budi pekerti ini adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari itu timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan bukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbullah kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syariat dan akal pikiran, maka ia dinamakan budi pekerti mulia atau akhlak mahmudah. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan perilaku tercela dan kelakuan yang buruk, maka disebut juga akhlak mazmunah. Dan definisi akhlak menurut Al-Ghazali ialah yang berarti akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan yang dapat atau yang dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangannya. Dan menurut Al-Ghazali ini harus mencakup dua hal atau mencakup dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali atau dengan kontinu dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Dan yang kedua, dalam perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya dan pertimbangannya dan pikiran, yakni bukan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Seperti kita ingin melakukan sebuah kebaikan, kita ingin membantu orang atau apa, kita itu harus timbul dari diri sendiri. Jangan melakukannya hanya karena kita ingin dipandang baik oleh orang-orang sekitar, karena kita pengen dicap sebagai orang yang baik ataupun pansos untuk itu. Jangan, karena itu tidak akan mendapatkan sebuah pahala. Karena kita tidak akan mendapatkan sebuah pahala, melainkan kita hanya dicap sebagai orang-orang yang sebagai atau menurut orang-orang sekarang dinamakan sebuah pansos, panutan sosial, panjatan sosial ini. Dan dari beberapa definisi akhlak di atas dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini itu tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, tidur, atau gila.
Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari alam. Dari dalam, maaf, salah. Dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada paksaannya orang lain, seperti yang tadi saya katakan. Dan yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesungguh-sungguhnya, bukan main-main atau bukan karena sandiwara belaka. Seperti yang tadi katakan, hanya ingin menjadi tontonan untuk manusia atau untuk menjadi tontonan orang banyak agar kita dicap baik. Dan yang kelima, perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin pujian ataupun karena ingin mendapatkan, kayak misalnya kita lagi berjalan nih. Kita lagi berjalan dan di situ ada orang tua atau ibu dari pacar kita dan kita ingin supaya ibu mertua itu melihat kita sebagai menarik, kita melakukan hal-hal yang seperti caper lah atau apalah, itu nggak boleh ya teman-teman. Dan pasti kalian bertanya-tanya juga, kenapa sih kita harus mengamalkan atau mempelajari tentang akidah akhlak? Padahal kita udah mempelajarinya sejak TK, SMP, SD, SMA. Kita sudah mempelajarinya dalam bab yang terdapat pada pembelajaran pengetahuan agama Islam. Jadi, ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ketika kita ingin menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang banyak teman, kita harus memiliki sifat akidah dan akhlak ini. Kita harus memiliki akidah yang baik dan akhlak yang baik. Karena sejatinya orang itu tidak perlu kita mempunyai nilai besar ataupun kita berprestasi dalam bidang-bidang berpendidikan, tapi kalau akidah dan akhlaknya kita jelek, maka kita pun akan jelek. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kalau kita berpegang teguh kepada keyakinan kita, berpegang teguh kepada pedoman kita, Al-Quran, kitab suci kita Al-Quran, maka sejatinya kita akan terus-terusan tersesat, tidak pernah berjalan lurus dan tidak pernah mendapat kemudahan. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mendalami akidah akhlak, kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran kita, ketenangan perasaan kita. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari akidah akhlak ini karena bersifat sangat penting untuk kehidupan yang akan datang. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.